Sahabat RTV, tidak terasa sebentar lagi umat Islam akan merayakan Lebaran Idul Fitri. Namun setelah sebulan berpuasa, nyatanya aksi kriminalitas tak juga surut dan makin menjadi-jadi. Malah menjelang Lebaran, para pelaku kriminal semakin nekat menjalankan aksinya. Selamat malam sahabat RTV, saya Stefani Devresta akan menemani Anda selama 1 jam ke depan dengan laporan khusus waspada aksi kejahatan jelang Lebaran. Dan tentunya selama program ini berlangsung, kami telah mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Langsung saja kita jelang inilah Turn Back Crime, menumpas kejahatan. Bentrokan antara kelompok pemuda saat bulan suci Ramadan nyatanya masih saja marak terjadi. Seperti peristiwa tawuran di dekat Universitas Haluoleo, Kendari, Sulawesi Tenggara. Akibat insiden ini sejumlah orang terluka dan 1 mobil hangus terbakar. Suasana mencekam menyelimuti kawasan Pasar Baru dekat Universitas Haluoleo, Kendari, Sulawesi Tenggara pada Senin dini hari 3 Mei 2021 lalu. Sambil membawa kayu dan senjata tajam, puluhan orang dari kelompok pemuda ini terlibat tawuran dengan kelompok lain. Tawuran sendiri berlanjut dengan aksi sweeping atau penyisiran untuk mencari lawannya tak jauh dari lokasi kejadian. Kehadiran aparat kepolisian seakan tak diindahkan oleh massa yang dibalut emosi. Bentrokan massa di bulan puasa itu mengakibatkan jatuhnya korban luka. Salah satu korban, Rizwan, mengaku saat itu dirinya sedang berada di warung. Namun tiba-tiba, warga berlarian menyelamatkan diri karena situasi sudah kacau. Sekelompok orang tak dikenal kemudian menghampiri dan langsung menyerang, hingga membuat Rizwan terluka di bagian kepala akibat dipukul dengan batu dan tangannya mengalami luka sabetan senjata tajam. Setelah terluka, Rizwan lari menyelamatkan diri ke rumah warga yang tak jauh dari lokasi tawuran. Tidak tahunya sudah mulai kacau tuh, semua orang sudah lari. Saya mau kembali ke mobil, mau bawa lagi mobil. Akhirnya saya diberhentikan, baru saya dihantam 1 kali. Dikasih tunduk, baru dipukul pakai batu belakang di kepala, bagian kepala. Selain korban luka, 1 mobil milik warga juga ikut dibakar massa. Emosi yang belum meredam membuat tawuran masih berlanjut hingga pagi harinya. Aparat kepolisian terus disiagakan di sekitar lokasi kejadian dan masih menyelidiki apa yang sebenarnya menjadi pemicu tawuran tersebut. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Andi Ramayana, Turn Back Crime, RTV. Aksi tawuran antara 2 kelompok pemuda di Kendari, Sulawesi Tenggara membuat aparat kepolisian bekerja ekstra keras mengamankan situasi. Setelah bermediasi dengan kelompok yang bertikai, terungkap bahwa tawuran dipicu masalah sepele. Lalu masalah sepele apakah itu? Tawuran antar 2 kelompok pemuda yang terjadi di kawasan Pasar Baru dekat Universitas Haluoleo, Kendari, Sulawesi Tenggara pada Senin dini hari 3 Mei lalu berbuntut panjang. Orang guna dilewat sini di kipas, di gere. Senin siang, salah satu kelompok pemuda yang merasa terusik dengan ulah kelompok lainnya terus bersiaga untuk melakukan aksi tawuran susulan. Di lain pihak, aparat kepolisian yang telah berjaga malam sebelumnya juga bergerak cepat dengan kembali mengerahkan anggotanya ke lokasi tawuran. Sesampainya di lokasi, polisi kemudian memblokir jalan untuk mengamankan dan mengendalikan situasi yang masih memanas. Dipimpin langsung Kapolres Kendari AKBP Didik Ervianto, polisi dibantu TNI mendatangi salah satu kelompok yang bertikai untuk melakukan mediasi. Saya ceritakan gini ya, itu gara-gara parkiran di depan. Di hadapan Kapolres, salah satu kelompok pemuda itu bersikeras bahwa pihaknya bukanlah sebagai dalang bentrokan berdarah tersebut.
Mereka juga meminta agar aparat kepolisian dapat segera melakukan tindakan hukum kepada para pelaku pembacokan dua pemuda dari kubunya. Saya pikir gini, persoalan ini sudah kita serahkan kepada orang tua kita, ke kepolisian. Tapi saya minta juga jangan inilah, harus dipercepat juga. Karena kami punya teman itu, sampai sekarang pihak rumah sakit juga belum operasi dia. Saya minta operasi cepat, persoalan biayanya saya siap tanggung. Kami pasukan tawon sekarang Tamalaki Wonodolaki 3.000 Pak Kapolres. Mau turun ini ke angka 3.000, tapi saya tahan terus. Saya tahan karena saya ingat Pak Kapolres. Sementara berdasarkan keterangan polisi, aksi tawuran dilatar belakangi masalah sepele, yakni hanya karena persoalan rebutan lahan parkir. Mohon doanya supaya kita segera bisa mengungkap siapa pelakunya. Nah, ini latar belakangi perebutan lahan parkir. Ini dibilang dua kelompok ya, maksudnya bagaimana Pak? Jadi kelompok yang sudah menguasai dan akan menguasai lahan parkir itu rebutan, intinya seperti itu. Ya. Pak, untuk kerugian jiwa dan materi bagaimana Pak? Materi masih kita datakan. Luka ada 2 korban yang luka, saat itu sudah di rumah sakit. Ada penganiayaan sehingga dipicu mereka melakukan pengerusakan. Pengerusakan dan melakukan pembakaran. Penganiayaan maksudnya Pak? Melakukan Senjata tajam ya? menggunakan senjata tajam. Kondisi saat ini Pak gimana Pak? Situasi Kamtipmasnya Pak? Kamtipmas kondusif, alhamdulillah. Ya, mohon doanya juga rekan-rekan, sama-sama kita jaga Kamtipmas. Setelah dilakukan mediasi, lokasi kejadian yang mulai tenang masih dijaga ketat oleh tim pengamanan gabungan TNI Polri. Walaupun sudah dijaga ketat aparat, di lokasi kericuhan masih nampak salah satu kelompok pemuda berjaga-jaga mengantisipasi serangan balik dari kubu lain. Aparat pun meminta kelompok pemuda tersebut masuk kembali ke kantor sekretariat mereka. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Andi Ramayana, Jenbek Crime, RTV. Untuk mengetahui lebih dalam di balik aksi tawuran antar kelompok pemuda di Kendari, Sulawesi Tenggara ini, kami pun mendatangi lokasi tawuran dan mendengar langsung keterangan dari warga setempat. Dari perbincangan kami akhirnya menyibak sepenggal cerita sedih dari salah seorang warga yang rumahnya dihujani batu dan kayu saat tawuran terjadi. Tawuran antar 2 kelompok pemuda yang terjadi di kawasan Pasar Baru dekat Universitas Haluoleo, Kendari, Sulawesi Tenggara, Senin dini hari 3 Mei lalu, menyisakan sejuta tanda tanya. Apa yang menjadi penyebab utama pecahnya tawuran? Kami pun ingin mengetahui bagaimana kondisi di lokasi tawuran usai peristiwa berdarah tersebut. Di lokasi kejadian, kami pun mendapat informasi dari warga setempat yang mengetahui bagaimana awal mula tawuran terjadi. 2 warga, Irma dan Sumiati, menceritakan betapa situasi saat itu begitu mencekam. Irma yang saat itu sedang menjajakan dagangannya mengaku kaget bukan kepalang melihat massa yang keluar dari sebuah lorong. Ia pun panik dan kemudian segera menutup gerobak dagangannya dan langsung pulang ke rumah. Lain lagi cerita. Sumiati menuturkan pada saat kejadian, ia sedang tidur di rumah yang letaknya sangat dekat dengan lokasi bentrokan. Sumiati dan suaminya terbangun saat rumahnya dilempari batu dan kayu oleh massa. Kejadian itu membuat Sumiati dan sang suami hanya bisa pasrah di dalam rumah, diliputi perasaan takut yang luar biasa. Waktu kejadian ibu di mana? Tadi di dalam rumah. Terus kenapa lempari apa? Kenapa bisa dilempari rumahnya? Dia bisa tidak tujuan kita lagi anak tidur gitu malah tiba-tiba kita jahit, dan kita bangun yang sekali, papanya mau keluar, saya bangun. Jadi ibu tidak buka pintu sampai sana. Kalau saya punya anak kecil. Kedua ibu ini hanya bisa berharap kejadian serupa tidak terulang kembali.
Hingga kini, aparat kepolisian masih berjaga-jaga di lokasi tawuran dan berusaha mencari para pelaku pembacokan dan pembakaran mobil yang sudah merugikan banyak pihak. Di lokasi inilah titik terjadinya bentrokan antara Ormas Samawati bersama kelompok Dasakote, yang mana pada bentrokan itu telah mengakibatkan beberapa orang terluka parah dan sebuah mobil pun ikut terbakar. Saat ini arus lalu lintas sudah kelihatan normal kembali, namun di sekitar lokasi ini aparat keamanan masih terus berjaga-jaga mengantisipasi adanya bentrokan susulan. Diketahui bahwa bentrokan terjadi ini dipicu oleh perebutan lahan parkir yang terjadi antara Ormas Samawati bersama kelompok Dasakote. Sekarang ini kepolisian juga sangat memaksimalkan pencarian pelaku terhadap pembacokan korban dan juga pembakaran kendaraan. Dari Sulawesi Tenggara, Andi Ramayana, Sanggen Prime, RT. Seorang pemuda tiba-tiba diserang kawanan anggota geng motor saat waktu sahur. Sesaat lagi tetap di Jambekrai.